Memiliki pendamping hidup pasti enak. Ya, aku mempunyai pendamping hidup, yaitu seorang lelaki yang memiliki mata biru laut yang berkilau, kulit putih, rambut hitam diserai dengan garis berwarna putih di poninya. Namun ia memiliki bekas luka bakar di mata kirinya yang ke seluruh bagian mata kirinya berwarna merah. Dengan luka yang ada pada wajahnya tidak memungkinkan untuk bisa menutup ketampanannya, terutama mata indahnya. Air itu indah dan menenangkan, apalagi warnanya yang cantik berwarna biru. Aku sangat suka dengan air, setiap mendengar percikan air itu membuat hatiku merasa tenang. Saat kecil aku sering kabur ke tepi laut supaya bisa melihat pemandangan air laut dan ombak. Aku terpesona karena laut sangatlah luas ditambah berwarna biru yang cantik. Hingga besar sekarang, aku masih suka dengan laut. Banyak lukisanku mengenai laut dan biru. Perkenalkan, aku Dasya Aritusa, seorang pelukis yang menyukai laut dan biru. Di sekolahku ada anak lelaki pindahan ke sini. Aku pertama kali melihatnya aneh. Rupa wajahnya berbeda dari anak lain. Tapi hampir semua wanita di sekolah ini menyukainya, namun tidak dia hiraukan. Sifatnya dingin dan cuek. Karena aku tipe orang penasaran, saat melihat dirinya, penasaranku semakin tinggi. Aku berusaha curi-curi pandang, dimanapun tempat aku selalu mencari keberadaannya. Mudah ditemukan, karena kulitnya putih dan luka bakar di mata kirinya. Tapi dia masih tidak tahu keberadaanku. Dia sering menongkrong di taman dengan temannya atau sendiri di sana. Aku selalu memperhatikannya dari jauh. Setelah lama aku memperhatikan, ternyata dia sangat suka musik. Alunan musik membuat moodnya meningkat baik. Sedangkan aku sangat menyukai seni lukis. Aku selalu gambar sosoknya dengan mata laut sebagai ciri khasnya. Diiringi lagu favoritnya saat melukis pun sangat terasa jika dirinya ada di gambar yang kulukis. Setiap hari aku selalu memantaunya. Semangat untuk sekolah menjadi naik karena ada seseorang yang ingin kujumpai, meski dia belum mengetahui keberadaanku. Misteriusnya menggoyahkan penasaranku untuk terus memantaunya. Keesokan harinya di pagi hari, saat dimana aku menaiki tangga langsung berpapasan dengannya. Aku membeku sebentar di tempat, sangat terkejut melihat mata birunya yang menyala. Aura dari lelaki itu sangat tajam, membuatku sedikit merinding saat melihat tatapannya. Aku tak menatap lama karena malu, akhirnya buru-buru melewati dia. Saat melewati dia, sempat mengatakanku aneh. Aku terkejut, tampan-tampan tapi mulut lemas. Yang berawal respect menjadi jengkel untuk melihat kehadirannya. Tapi meskipun jengkel, aku masih saja memantaunya sampai di mana dia bisa mengetahui keberadaanku dan sadar jika dia sedang diperhatikan olehku. Aku pikir dia akan mengabaikannya, tapi ternyata dia langsung menghampiriku sambil berkata, "Kau wanita aneh yang di tangga itu, ngapain memantauku?" Sekuat apa auranya sampai aku sama sekali tidak berani berbicara, bahkan untuk menatapnya saja tidak bisa. Aku masih terdiam, tak lama dia meninggalkanku. Aku merasa lega dan memutuskan kembali ke kelas. Saat berbalik badan, ternyata dia ada di belakang dan aku menabrak badannya, lalu ke arah atas untuk melihat wajahnya. Masih sama dengan mata birunya yang menyala. Aku bertanya padanya, "Apa?" Takutku. "Kenapa tadi tidak menjawab?" tanyanya. Aku terdiam lagi dan lagi. Kepalaku tundukkan ke bawah, lalu melihat tangannya yang memegang daguku dan menaikkan ke arah wajahnya, supaya menatap dirinya. Muka kita terlalu dekat, jantungku berdetak kencang tak karuan. Mata yang indah namun ada luka bakar di kirinya. Bukannya aku menjawab pertanyaannya, malah menanyakan lukanya. "Di bagian mata kirimu, kenapa merah?" Dia menghela nafas saat kutanyakan, bukannya menjawab, tapi malah mempertanyakan hal lain. Sebelum pergi, dia mengatakan sesuatu. Memang benar kau wanita aneh," ujarnya. Akhirnya dia pergi ke kelas, aku pun pergi juga ke kelas. Di kelas aku banyak melamun karena kejadian tadi sampai sahabatku bernama Lady Zenet terheran melihatku dan bertanya, "Hei, masih pagi sudah melamun?" Dia bertanya, ada apa denganku yang terus melamun tidak seperti biasanya melukis. Aku tidak memberitahunya, tapi dia tiba-tiba membahas tentang lelaki bermata biru itu. Dia membahas banyak hal tentang lelaki itu. Aku merasa bahwa dia menyukai lelaki itu. Tak disangka ternyata dia memantaunya juga. Tapi pikiranku tersanggu oleh perkataan yang dia lontarkan. "Sya, kau jangan mengira aku menyukai lelaki itu ya. Aku hanya kagum dengan matanya. Lagian aku tidak ingin merasakan jatuh cinta lagi." Aku terkejut sekaligus senang. Ledes memang mempunyai trauma terhadap masa lalunya. Dia kehilangan kepercayaannya untuk mempercayai seseorang lagi. Trauma yang Ledes rasakan ulah cinta pertamanya. Sehingga dia benci jika memiliki rasa dengan lelaki yang dia pikirkan akan mendapatkan trauma baru.
Semasa di kelas, aku dan Ledes saling bercerita, namun belum kuceritakan tentang aku memantau lelaki itu. Saat jam istirahat, aku tidak melihatnya, tapi saat pulang sekolah, aku melihat lelaki itu di taman seorang diri. Aku melihat dari kejauhan lagi, anehnya dia bisa merasakan kehadiranku meski berjarak jauh. Dia celingak-celinguk karena merasa ada yang janggal, sampai ketika tatapannya menuju padaku. Aku bersembunyi di balik pohon, lalu dia berteriak, "Hoi, wanita aneh, sini kau, jangan bersembunyi di sana," serunya. Aku bingung, tapi aku paksakan diri mengikuti seluruhannya. Akhirnya aku menghampiri dia. Aku ketakutan karena tatapannya yang tajam menusuk dadaku. Terasa sesak rasanya. Aku duduk di sampingnya namun berjarak. Jantungku berdebar kencang. Dia membuka percakapan. "Siapa namamu?" "Desya Aretusa," jawabku. "Namanya jelek." Aku kesal mendengarnya lalu bertanya balik untuk menanyakan namanya. "Perkenalkan, aku Arloven Aikuworel. Panggil saja Arlo." Nama yang indah. Dia terus menanyakan tentang dirinya yang terus dipantau olehku. Aku ingin berbohong, tapi dia menekankan. Akhirnya aku jawab sejujurnya. Aku mengira dia akan marah, tapi justru malah tersenyum saat aku mengatakan aku melukis dirinya. Ternyata dia juga suka dengan seni lukis. Dia susah untuk melukis dan langsung kuberikan gambar dirinya di bukuku. Dia memuji gambarnya. "Indah," pujinya. Aku tersenyum senang dan mukaku memerah seperti tomat. Dia mengajakku untuk pergi ke pantai. Aku terheran mengapa tiba-tiba dia mengajakku. Dia tidak menjelaskannya, namun memaksakan untuk ikut dengannya. Siapa yang ingin menolak ajakan sang pujaan hati? Aku setuju ajakannya. Sebelum pamit, dia berkata, "Berpakaianlah yang anggun, jangan seperti wanita aneh yang biasa kulihat," serunya. Aku kembali kesal setelah dia berbicara seperti itu. Kemudian kita pulang ke rumah masing-masing. Selama di kamar aku tidak berhenti salah tingkah karena kejadian tadi. Aku mempersiapkan baju yang akan kupakai di hari weekend sekitar 2 hari lagi. Esoknya aku berangkat sekolah dan berpapasan dengan Arlo yang sedang jalan kaki. Aku menghampiri dan menyapanya. Dia hanya melihat, tidak menyapa balik. Heningnya suasana sehingga dia menanyakan padaku, "Sudah persiapan untuk pergi?" "Tentu," jawabku. Ternyata dia menanyakan hal itu. Setelahnya dia tidak menanyakan hal lagi, bahkan cari topik. Ya, aku pun tidak berharap lebih karena memang dia menganggapku biasa saja. Ditambah lagi sifatnya yang cuek. Kita sampai sekolah dan pergi kelas masing-masing. Ledes terheran melihatku yang senyum sendiri. Dia memastikan apakah aku baik-baik saja. Aku hanya mengganggu sambil tersenyum. Dia makin terheran lalu berkata, "Anak aneh." 2 orang mengatakanku aneh. Aku masih belum bercerita kepadanya, entah mengapa rasanya berat untuk menceritakan ini. Kita bercerita hal lain untuk menghindari pembahasan tadi. Jam istirahat pun tiba. Seperti biasa Arlo diam di taman. Arlo membawa bekal dan makan sendiri di sana. Aku menghampiri sembari membawa bekalku. Aku menyapanya. Arlo hanya mengangguk sambil mengunyah makanan yang ada dalam mulutnya. Aku bertanya padanya, "Mengapa tidak pergi ke kantin seperti anak-anak lainnya?" "Aku tidak suka keramaian," jawabnya. Aku terdiam setelah mendengar jawabannya. Temannya memang sedikit. Dia juga bukan tipe anak gaul, tapi anak private. Arlo bertanya padaku tentang seni lukis. Aku menceritakan asal-usul aku menyukai dan menguasai tentang seni lukis. Hal itu membuatnya senang. Sejak kecil Arlo suka dengan seni lukis, tapi dia lebih memilih seni musik dan menguasainya hingga bisa. Sedangkan untuk menguasai seni lukis tertunda, jadi dia hanya bisa mengagumi dan ingin menemukan ahli lukis untuk mengajarinya. Aku dan Arlo menghabiskan waktu bertukar cerita. Ternyata kita berdua satu koneksi, berbagai topik pun tersambung. Aku merasakan kenyamanannya dan ketenangan dari sosoknya. Sampai jam istirahat usai, kita kembali untuk masuk kelas. Sebelum berpisah, Arlo senyum padaku. Betapa indahnya senyuman itu disertai mata indahnya menatapku. Sampai kelas aku belajar seperti biasa, namun Ledes tiba-tiba mengatakan, "Syah, kau dengan anak baru itu?" Ternyata Ledes memantauku bersama Arlo. Aku tetap mengalihkannya, tapi dia menekankanku. Kita berdua hanya bercerita biasa. Ledes menatapku dengan tatapan yang mencurigakan. Tapi setelahnya dia percaya. Aku mulai merasakan hal aneh dan tidak enak terhadap Ledes jika aku bersama Arlo. Jam pulang pun tiba. Aku pulang bersama Ledes. Tanpa aku sadari, Arlo melihatku dari jauh dan Ledes diam-diam memperhatikan Arlo. Aku pura-pura tidak tahu, terus jalan lurus ke depan. Kemudian kita sampai di rumah masing-masing. Aku segera ganti pakaian dan langsung berbaring di kasur sembari mendengarkan lagu. Tiba-tiba aku mendengar suara ketukan 2 kali di jendela. Aku menoleh namun tidak ada siapa-siapa. Tak kuhiraukan. Aku lanjut mendengarkan lagu. Suara ketukan itu ada lagi sebanyak 3 kali. Aku mengecilkan volume lagu, lalu kuputuskan untuk cek keluar jendela dan melihat siapa yang mengetuk.
Aku melihat ada sebatang kayu kecil panjang bergoyang. Lalu aku melihat ke bawah, ternyata Arlo berdiri sembari memegang batang kayu yang melihat diriku nongol di jendela. Aku bertanya, "Arlo, kamu ngapain memegang sebatang kayu dan mengetuk jendelaku?" Arlo hanya tersenyum. Dia menyuruhku untuk membawa ke bawah menggunakan gerakan tangannya. Aku mengangguk lalu segera turun ke bawah. Dia mengajakku pergi ke toko roti yang jaraknya lumayan jauh. Sampailah kita di sana dan di luar kebetulan sedang hujan. Kita memberi satu roti besar dan 2 kopi hangat. Kita duduk berdua di sana sambil berbincang penuh dengan canda tawa ditemani gemercik tetesan air hujan. Indahnya momen itu, tapi aku merasakan ada yang mengikutiku. Kemudian kita pulang ke rumah masing-masing. Weekend pun tiba, hari di mana aku pergi dengan Arlo ke pantai. Dengan semangat aku menyiapkan baju dan berdandan anggun. Setelahnya Arlo menungguku di depan. Sepanjang jalan jantungku berdetak sangat kencang karena aku memeluk tubuh Arlo dari belakang. Kemudian kita sampai di pantai. Arlo mengajakku ke suatu tempat yang sudah disediakan alat tukis dan musik. Aku bertanya padanya, "Ini semua untuk apa?" Dia menjawab, "Ayo bermain bersama." Aku baru mengerti. Dia menyiapkan ini hanya untuk menghabiskan banyak waktu dan kesukaannya masing-masing dan saling mengajarkan satu sama lain. Di sela-sela kegiatan, dia mengatakan, "Senang tidak?" Jelas aku sangat senang. Aku mengangguk sembari tersenyum padanya. Arlo membalas senyumanku. Kita menghabiskan banyak waktu di sana sampai melihat indahnya sunset. Tak pikir panjang, aku langsung melukis sunset disertai aku dan Arlo duduk berdua yang sedang menikmati indahnya sunset. Arlo sangat menyukai karyaku. Aku menceritakan diriku yang sangat suka dengan laut dan biru. Mereka sangat indah. Kebetulan matamu sama dengan mereka. Mereka indah, tapi lebih indah dirimu, Arlo. Aku melihat raut wajah Arlo tidak berekspresi, namun wajahnya sangat terlihat jelas berwarna merah. Aku memanggilnya, namun dia langsung memalingkan wajahnya. Aku hanya tertawa melihat Arlo yang salah tingkah. Memang benar, semenjak bertemu dan kenal dengan Arlo, laut yang kulihat bukan biasa lagi, tapi setiap melihat laut ada seseorang yang melekat di sana. Arlo memahami apa yang kurasakan. Arlo memiliki ide agar kita tetap terkoneksi. Aku mengatakan laut dan kau mengatakan biru, jadi laut biru. Paham tidak apa yang kumaksud, Dasya? Aku paham apa yang Arlo maksud, sambung kata dan arti dari laut biru. Arlo ibarat laut dan biru ibarat aku, karena laut berwarna biru dan mereka menyatu. Mungkin yang Arlo maksud, aku dan Arlo memiliki hubungan dekat dengan perasaan yang menyatu dalam hati satu sama lain. Aku dan Arlo mencobanya. Laut biru. Kita tertawa bersama karena memiliki kode khusus untuk berdua. Malam hari tiba, aku dan Arlo segera pulang ke rumah. Di rumah, kita berdua sibuk komunikasi lewat chat, menceritakan tentang tadi. Saling tukar cerita dan sampai di mana kita berdua saling tumbuh rasa jatuh hati. Sekitar 2-3 minggu, aku sudah sangat dekat dengan Arlo. Saat di sekolah, aku bertemu dengannya sebelum masuk kelas kita pergi ke kantin. Setelahnya, kita kembali ke kelas, sampai di mana terdengar rumor aneh dari mulut ke mulut. Yang kuherankan ada kata anak baru memiliki luka bakar. Apakah yang dimaksud itu adalah Arlo? Aku tidak tahu rumornya seperti apa. Jam istirahat pun tiba. Aku dan Arlo memutuskan untuk bertemu di taman dan duduk berdua di sana. Aku ingin memberitahu hal yang kudengar tadi, tapi aku masih ragu karena tidak punya bukti jelas. Dia heran melihat mukaku yang penuh kecemasan. "Sya, kenapa mukamu begitu cemas?" Aku tidak menjawabnya, aku terdiam. Dia memanggilku lagi untuk segera menjawab pertanyaannya. "Arlo, ada yang ingin ku beritahu padamu." Jawabku. Terpikir panjang lagi, aku segera memberitahunya bahwa banyak berpinjangan dari beberapa siswa tentang anak baru yang memiliki luka bakar. Arlo menyadari yang kumaksud adalah dia, tapi masih tidak tahu rumornya seperti apa. Aku berharap bukan hal aneh-aneh mengenainya. Di waktu bersamaan, ada beberapa siswa menyinyir kita berdua. Aku melihat hampir semua murid menatap sinis ke arah kita, terutama Arlo. Ada apa dengannya? Karena tidak nyaman, kita memutuskan untuk pergi ke kelas. Aku masuk kelas dengan muka yang merenung. Ledes langsung menyambutku. "Halo Dasya, kenapa mukamu bete gitu? Jangan bete gitu dong," serunya. "Haha, tidak apa-apa Ledes," jawabku. Aku tidak panjang lebar dengannya karena sibuk memikirkan rumor mengenai Arlo. Saat ingin mengambil buku catatan, terlihat ada yang janggal. Dompetku hilang. Aku bertanya pada Ledes, "Ledes, kau melihat dompetku? Dompetku hilang." Aku tidak melihatnya sama sekali. Dari tadi aku hanya mendengarkan lagu.
Kondisi aku masuk kelas belum banyak orang terlihat, hanya Ledes dan satu siswi yang tengah tidur. Firasatku tidak enak terhadapnya, tapi tidak mungkin, Ledes sahabatku, kita juga sudah lama bersahabat. Mustahil jika dia melakukan hal keji itu. Moodku tambah hancur setelah hilangnya dompet. Aku memutuskan untuk tidur agar pikiranku lebih tenang sampai jam istirahat usai. Saat pulang aku tidak melihat Arlo sekalipun, aku langsung bergegas menuju rumah. Sampai di kamar, aku memutuskan untuk chat Arlo, tapi tak kunjung dibalas. Aku semakin pusing memikirkan hal ini. Saat ingin tertidur, terdengar suara notif. Segeralah melihatnya, ternyata balasan dari Arlo. Aku segera membalas pesannya. Dia meminta maaf baru balas karena ada urusan mendadak. Di situ kita berbincang tentang masalah rumor di sekolah. Esoknya, kita berangkat bersama. Saat sampai di sekolah, banyak siswa-siswi memandang Arlo dengan tatapan tidak suka, juga banyak nyinyiran. Arlo tidak peduli hal itu, dia tidak berbuat salah, untuk apa panik. Kita memutuskan untuk pergi ke kelas. Saat jam pelajaran, ada info uang ibu kantin hilang sebesar 12 juta hasil dagangannya. Masalah itu mulai beredar kemana-mana, bahkan saat cek di CCTV tidak ada bukti jelas siapa pelakunya. Saat semua tahu masalah ini, mereka malah menyangka Arlo lah pelakunya. Jam istirahat tiba, banyak orang pergi ke kantin termasuk Arlo seorang diri sembari membawa laptop. Dia seperti memiliki rencana sendiri. Masih dipermasalahkan hilangnya uang, disitulah masalah besar terjadi. Banyak mata yang memandang sinis pada Arlo, banyak yang menuduh bahwa Arlo pencurinya. Tapi di situ Arlo terlihat sangat tenang. Aku yang melihat kejadian itu sesak karena Arlo dipojokkan oleh banyak orang, bahkan dirinya dihina cacat, lelaki aneh, dan banyak lagi. Aku berusaha menghentikannya, namun Ledes tiba-tiba membuka suara. Aku berpikir dia akan membela Arlo. Ternyata dia melontarkan kalimat yang menusuk dadaku, terutama Arlo yang berawal tenang. Sekarang dia sangat terkejut apa yang Ledes katakan. Arlo, dia adalah pelaku pemerkosa paksa Dasya. Yang terkejut di sini hanya aku dan Arlo, tetapi yang lainnya terlihat seperti sudah tahu apa yang dibilang Ledes. Ternyata rumor yang kudengar adalah Ledes membuat cerita palsu kepada semua orang di sekolah ini tentang Arlo memperkosa paksa diriku. Raut wajah Arlo berubah menjadi murka. Dia memegang erat laptopnya. Aku berusaha memberanikan diri untuk membuka suara. Namun, Ledes masih menjelaskan dengan bukti-bukti palsu yang dibuat. Tak aku sangka sahabat yang kupercaya bersifat iblis. Karena muak dengan Ledes, aku segera menghentikannya. Saat ingin menepuk bahu Ledes, Arlo membuka suara dan mengatakan sesuatu. Kalian memang bodoh. Manusia yang mudah terpengaruh, padahal Tuhan sudah memberi akal untuk kalian, tapi tidak digunakan dengan baik. Semua orang di sana tampak kebingungan termasuk aku. Apa yang dimaksud Arlo mengatakan itu? Kulihat raut wajah Ledes ketika menjadi panik. Lalu, Arlo melanjutkannya lagi. Manusia dan iblis itu berbeda, tapi di sini ada satu iblis yang menyerupai manusia. Dia pintar melakukan kejahatan, sayangnya tidak dilakukan dengan rapi. Kasihan ya. Semua masih bingung untuk mencerita kalimat yang Arlo lontarkan. Sampai Arlo menyebutkan salah satu nama yang membuat semua orang tercengang. Ledes. Ledes terdiam sejenak. Semua mata tersorot kepada Ledes. Dengan muka yang panik, Ledes bersikeras memutarbalikkan fakta dan terus mencari banyak alasan supaya tertutupi. Tapi itu semua sia-sia. Arlo membuka laptopnya dan menayangkan sebuah video bukti yang dilakukan Ledes. Arlo menjelaskan sembari menunjukkan satu persatu bukti dengan berurutan. Yang jelas itu semua masuk akal meski Ledes menyanggah, tetap tidak pengaruh karena Arlo memiliki bukti yang kuat untuk ditunjukkan. Ternyata urusan mendadak itu Arlo mengumpulkan semua bukti perilaku Ledes. Banyak barang hilang, hilangnya uang ibu kantin sebesar 12 juta termasuk dompet Dasya yang hilang ternyata diambil oleh Ledes. Kemudian, semua langsung menatap benci Ledes. Ledes tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena sudah tidak mempunyai alasan bahkan bukti kuat untuk menyanggah Arlo. Di situ Arlo terlihat sangat puas. Sebelum pergi Arlo mengatakan sesuatu. Tak apa yang dipikirkan sampahmu itu menuduh aku memperkosa paksa Dasya. Dengan fitnah begitu, kau pikir aku diam saja? Setelah ku beri bukti perilaku bejatmu, jadi siapa yang pantas disebut pelaku? Arlo langsung pergi dari tempat itu. Aku mengejarnya, namun Ledes menghentikanku. Dia menangis sembari memohon padaku untuk tidak meninggalkannya. Aku sangat marah melihat drama yang dilakukan, apalagi melihat tangisan konyolnya. Karena aku emosi, aku mengeluarkan kalimat dengan nada tinggi. Ledes, kau sahabat yang sangat tidak tahu diri. Maksudmu aku melakukan ini, hah? Kau benci Arlo? Arlo baik, Des. Dia menjaga aku, sama sekali tidak merusak seperti omong kosong sialanmu itu. Padahal aku sudah mempercayaimu. Ternyata aku salah. Kau pengaruh buruk, Ledes. Sadarlah, amuku padanya. Aku segera pergi dari hadapannya. Sepanjang jalan Ledes masih memohon dan menjelaskan dia melakukan itu karena traumanya terhadap lelaki.
Dia memfitnah Arlo supaya bisa menjauhkan Arlo dariku agar tidak senasib dengannya. Padahal tidak semua lelaki sama seperti masa lalunya. Yang lebih heran mengapa dia mengambil dompetku, bahkan banyak barang berharga yang hilang ulahnya. Aku menoleh ke belakang melihat Ledes yang diledek bahkan dilempar barang oleh siswa-siswi lain termasuk korban pencuriannya. Tak kuhiraukan, memang setara dengan perilaku iblisnya. Aku lanjut mencari Arlo sampai mencari di taman tempat biasa dia duduk juga tidak ada. Aku hubungi dia namun tak dibalas, sampai ingat pantai yang biasa didatangi oleh Arlo. Aku bergegas pergi ke sana menggunakan bus. Sampai di pantai aku tetap tidak melihat Arlo. Saat sudah pasrah mencarinya, mataku silau karena ada sekilas kilauan cahaya berwarna biru yang berasal dari atas bebatuan dekat laut dan jaraknya lumayan jauh. Kuperhatikan lebih jelas, ternyata Arlo sedang duduk menatap laut seorang diri. Aku segera menghampirinya sembari berteriak memanggil namanya. Arlo! Arlo yang tengah memandang laut langsung menoleh padaku setelah mendengar namanya terpanggil. Aku berlari kencang sampai terjatuh, namun tetap kutelanjutkan berlari menghampiri Arlo. Sampailah di tempat Arlo duduk, aku ngos-ngosan sembari memanggil namanya lagi. Arlo! Arlo menoleh lalu mengajakku untuk duduk di sisinya. Aku segera duduk. Di situ kita saling diam, rasanya sangat canggung sekali setelah mengalami kejadian tadi. Ngapain kesini? Tanya Arlo. Aku kaget sekaligus heran mengapa menanyakan itu. Aku menjelaskan bahwa aku khawatir dengannya. Aku mencari dia tapi tidak ketemu sampai di mana aku ingat pantai yang sering kita kunjungi. Jadi kuputuskan untuk pergi ke sini. Bedanya, Arlo tidak duduk di tempat biasanya. Arlo hanya terdiam setelah mendengarnya. Aku memperhatikan wajah Arlo, terutama tatapannya yang kosong dan hampa. Arlo, tatapanmu begitu kosong, gara-gara tadi ya? Tanyaku. Arlo hanya terdiam, tidak membalas. Suasana pun hening, hanya terdengar suara ombak, yang kadang terdengar bergemuruh keras dan kadang juga terdengar pelan, sesuai dengan kehendak angin yang membawanya. Aku menatap laut biru yang begitu indah sekaligus menatap Arlo, termasuk mata birunya. Sangat terpesona dengan keindahan mata Arlo jika terkena cahaya mata birunya akan berkilau. Arlo menyadari jika dirinya sedang diperhatikan. Berhenti menatapku, serunya. Sontak aku beralih pandangan darinya. Lalu Arlo tiba-tiba cerita tentang hidupnya yang kelam. Setiap menjalani hidupnya dia selalu berpikir ingin mengakhiri diri. Dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya tinggal dengan sahabatnya untuk mendapatkan uang. Dia ikut perform band dengan sahabatnya dan mengajari anak-anak yang ingin belajar alat musik. Itu bisa mendapatkan keuntungan untuk hidupnya. Luka bakar itu karena menolong orang tua dan adiknya saat rumah mereka kebakaran hebat. Namun naas ketiganya meninggal dunia. Sebelumnya hanya orang tuanya saja yang meninggal. Lalu dia bertahan hidup dengan adiknya yang tengah sakit. Tapi takdir berkata lain, adiknya meninggalkan dia juga. Arlo masih bertahan hidup karena permintaan orang tuanya untuk selalu berjuang supaya hit apapun hidup. Dia juga punya impian yang harus dia gapai. Untuk luka bakar bukan hanya bagian wajah saja, tapi ada di tubuh dan tangannya. Arlo bercerita hidupnya dengan muka yang datar. Terlihat dia sangat lelah. Kau hebat Arlo, lelaki bijaksana dan tangguh. Aku suka, pujiku padanya. Aku tersenyum padanya. Dia yang mendengar hal itu ikut tersenyum bahwa perjuangan dia hingga sekarang diapresiasikan. Di situ kita telah bercerita lebih dalam sampai kita berdua merasakan kenyamanan. Aku bertanya padanya dia terlahir dari mana sampai mempunyai mata laut. Dia hanya tersenyum. Tidak perlu tahu, Sya. Aku sedikit kesal dengan jawabannya. Pasang muka cemberut, Arlo langsung membujuk sampai aku kembali tersenyum. Manis, puji Arlo. Mukaku langsung merah seperti tomat. Arlo mendadak membujiku, dia tertawa melihat wajahku yang memerah. Sampai ketika Arlo mengatakan sesuatu yang membuatku jantungku berdegup kencang. Desya, aku mau kita selalu bersama. Biarkan aku menjadi kekasih hidupmu, ya. Aku tercengang setelah mendengar perkataan yang kutunggu dari minggu lalu lamanya. Aku terdiam sejenak dengan jantung berdegup sangat kencang sampai tidak bisa kukontrol. Tapi setelahnya aku terima permintaan dia. Jelas Arlo, jelas kau menjadi kekasihku. Aku sangat senang kita berdua menjadi pasangan. Begitupun sebaliknya dengan Arlo. Kita berpelukan sembari diiringi angin dan suara ombak laut yang terasa sangat lembut di telinga juga raga. Tidak lupa dengan ini, laut biru, pintar, sayang. Pada akhirnya lelaki yang kukira mustahil untuk kenal bahkan dimiliki menjadi pendamping hidupku. Aku sangat senang dia menjadi milikku. Ya, Arlo bermata laut.
Mulai dari sekarang sampai seterusnya, kita berdua menjalani hidup bersama. Dan kabarnya Ledes telah dikeluarkan dari sekolah karena perilakunya yang meresahkan banyak orang. Dan untuk Arlo, berasal dari mana sehingga rupanya berbeda dari anak lain, masih belum diketahui. Dia tidak mau memberitahunya.